Saudara, pada segmen ini berita utama kembali membahas 3 topik terhangat yang kami sampaikan dalam sepekan terakhir mengenai aksi Deddy Mulyadi dalam menertibkan siswa di Jawa Barat dan Roy Suryo CS yang tak gentar dilaporkan Jokowi ke polisi terkait tudingan ijazah palsu serta seorang anak balita yang tewas akibat dibakar oleh kekasih ibunya. Kita ke topik pertama terlebih dahulu, saudara. Kita akan membahas mengenai aksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tengah menjadi sorotan. Khususnya kebijakan dia dalam sektor pendidikan. Berbagai kebijakan dikeluarkan seperti larangan study tour hingga wisuda berbayar di sekolah. Bahkan politisi Partai Gerindra ini akan mengirimkan siswa yang bermasalah ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beragam kebijakan ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu yang menentang kebijakan Deddy Mulyadi ini adalah Aura Cinta, seorang remaja yang baru lulus sekolah menengah atas. Ia ini juga merupakan warga yang rumahnya kena gusur karena berdiri di bantaran kali. Saat audiensi, Deddy Mulyadi dan Aura Cinta ini sempat berdebat terkait kebijakan Deddy yang melarang sekolah untuk menggelar wisuda. Menurut Aura, pelarangan wisuda ini membuat para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan. Nih ya Pak, semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Selain melarang pelaksanaan wisuda, Deddy Mulyadi juga melarang sekolah mengadakan study tour. Menurut Deddy, faktor keselamatan siswa merupakan pertimbangan utamanya. Pasalnya, akhir-akhir ini kecelakaan rombongan study tour seringkali terjadi. Dan itulah kenapa Deddy bersikeras untuk melarang sekolah menggelar study tour ke luar Jawa Barat. Selain faktor mengutamakan keselamatan siswa, larangan study tour ini juga untuk meringankan beban orang tua siswa. Bayangkan saja saudara, seorang siswa dipatok harga 5-6 juta rupiah oleh sekolah untuk study tour dari Bekasi ke Bali. Itu hanya untuk satu orang anak. Bagaimana jika satu keluarga memiliki anak yang ingin study tour dan wisuda? Tak heran jika seorang ibu di Bekasi sampai mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kemudian saudara, ada juga langkah Deddy Mulyadi menertibkan siswa atau pelajar di Jawa Barat. Deddy Mulyadi memberlakukan pendidikan karakter bagi siswa-siswa SMA sederajat yang bermasalah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi kenakalan remaja yang selama ini dinilai belum terselesaikan. Ada 3 kategori siswa yang akan dikirim untuk mengikuti pendidikan militer. Yang pertama, siswa atau remaja yang sulit dibina. Yang kedua, siswa terindikasi terlibat pergaulan bebas. Dan yang ketiga, siswa yang terlibat tindakan kriminal. Nah, bagi anak-anak yang orang tuanya sudah merasa tidak mampu lagi membimbing, pendidikan militer akan menjadi kewajiban. Namun, Deddy Mulyadi memastikan dikirim ke barak bukan untuk menjalankan pendidikan militer, melainkan untuk mengubah pola hidup dan mereka tetap mendapatkan haknya sebagai pelajar. Kemudian saudara, di tanggal 1 Mei lalu, pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di barak militer mulai digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Ada sedikitnya 39 anak yang digembleng di Resimen Armet 1 selama 14 hari. Pelajar tingkat SMP sederajat ini mengikuti pembinaan karakter oleh TNI. Mereka menjalani tes kesehatan dan psikologi. Selain pendidikan karakter, para pelajar ini juga mengikuti ujian kelulusan yang didampingi oleh guru dari sekolah masing-masing.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun mengatakan pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di barak militer ini sudah memiliki payung hukum karena siswa yang bermasalah diserahkan secara sukarela oleh orang tua dengan menyertakan surat keterangan bermaterai. Pemprov Jabar pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah untuk sosialisasi adanya program ini. Anggaran pembinaan ini pun berasal dari pemerintah provinsi dan masing-masing kabupaten kota. Payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah dari siapa? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Kita lanjut ke sorotan kedua, Saudara. Ribut-ribut terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi semakin memanas. Usai Jokowi melaporkan pihak yang menuding bahwa ijazahnya palsu ke polisi, Roy Suryo bersama dengan Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah justru kembali mengibarkan bendera perlawanan. Seolah tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS justru siap menantang untuk beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Ucapan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengancam akan melaporkan sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu, rupanya bukan isapan jempol semata. Rabu pagi, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, didampingi penasihat hukumnya. Jokowi lapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Di sini, Jokowi memperlihatkan seluruh ijazah miliknya kepada polisi. Meski Jokowi menilai persoalan ijazahnya ini bukan masalah serius, Jokowi merasa perlu membawa urusan ini ke ranah hukum supaya semuanya bisa terang benderang. Dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Tapi nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun Pak? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Jika sebelumnya ada 4 orang yang akan dilaporkan polisi, ternyata pada hari Rabu kemarin jumlah terlapor bertambah menjadi 5 orang. Kelimanya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Siapa pastinya 5 orang itu? Belum dibeberkan rinci oleh Jokowi maupun tim penasihat hukumnya. Yang jelas 5 orang ini dilaporkan terkait pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Selain itu juga pasal Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Jokowi telah menyerahkan 24 objek sebagai bukti tambahan, di antaranya dokumen ijazah Jokowi sejak SD sampai kuliah di UGM. Roy Suryo dan kawan-kawan yang diduga sebagai pihak yang dilaporkan justru tak gentar dan siap menantang balik Jokowi. Bersama dengan Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah, mereka siap menantang balik Jokowi untuk beradu data dan membuktikan keaslian ijazah. Terkait laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo justru menyebut jika Jokowi telah masuk perangkap. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah, UGM sudah memastikan bahwa benar Joko Widodo merupakan salah satu alumnusnya dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985.
Pihak UGM juga bilang punya dokumen lengkap tentang Joko Widodo kuliah di alma maternya. Namun, soal fisik ijazah asli Jokowi sudah diberikan kepada yang bersangkutan. UGM menegaskan tidak akan memperlihatkan dokumen ijazah Jokowi kecuali ada perintah dari lembaga hukum formal. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Dan di sorotan terakhir, saudara, seorang balita berusia 3,5 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 27 April lalu. Jasadnya kala itu ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di dalam sebuah kamar. Tak ada siapapun di rumah itu selain korban saat korban ditemukan. Kecurigaan mengerucut pada pacar sang ibu lantaran di rumah sang pacarlah korban saat itu tengah menginap dan ditemukan tewas. Saudara, ibu mana yang tak histeris saat melihat kondisi putra yang ia sayangi dalam keadaan meninggal dunia? Tragis, jasad balita berinisial MA itu ditemukan di atas alas tidur yang terbakar. Sejumlah luka bakar juga ditemukan dalam jenazah balita berusia 3,5 tahun itu. Sementara pacar sang ibu yang merupakan pemilik rumah tempat korban ditemukan justru tak berada di lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban dan melakukan olah tempat kejadian di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu petang. Langkah ini berdasarkan laporan warga dan ibu korban, sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Polisi yang telah mengantongi identitas terduga pelaku pun langsung melakukan pengejaran. Dan polisi, saudara, akhirnya menangkap pria yang dicurigai terlibat dalam tewasnya MA yang ditemukan dalam kondisi dengan luka bakar. Petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya lalu membawanya ke Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku saat itu ditangkap di Masjid Raya Al-Hidayah Dedel, Tarajul, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam rilis yang disampaikan polisi terungkap bahwa tersangka membunuh korban lantaran kesal. Alasannya korban saat itu meminta untuk dibuatkan susu, tepatnya di hari Minggu 27 April dini hari saat korban dan tersangka tertidur. Korban kala itu memang tengah menginap di rumah tersangka, namun tiba-tiba terbangun. Tersangka kemudian melakukan sejumlah tindak penganiayaan pada korban hingga korban meninggal dunia. Tersangka juga melakukan pembakaran untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Ketika memasuki hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekira pukul 02.15, jadi mulai tidur jam 23, sampai dengan pukul 02.15, korban terbangun dan menangis, kemudian meminta dibuatkan susu. Karena tersangka kesal, selanjutnya tersangka memukul bagian kepala daripada korban. Sementara itu, ayah kandung dari balita yang ditemukan tewas terbakar di kontrakan yang ada di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten berharap pelaku dihukum berat. Kini jenazah korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediaman ayah korban. Dirinya juga menjelaskan informasi yang didapat dari dokter forensik RSUD Kabupaten Tangerang terdapat luka benda tumpul di kepala korban. Sang ayah pun memohon agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya. Sangat tragis dan saya berharap untuk para pihak kepolisian mohon dibantu untuk menyelesaikan masalah kasus ini, karena buat saya ini terlalu miris
selalu sakit buat saya, anak kandung saya. Saya mohon untuk ditangkap dengan hukuman mati. Ya, itulah tadi saudara 3 topik terhangat yang kami sajikan untuk Anda, dan nantikan sejumlah topik pilihan yang akan kami kemas dalam sepekan ke depan. Berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai perempuan yang dibunuh kekasihnya di Wonogiri, Jawa Tengah ternyata sempat dipukuli sebelum tewas. Spotify-ku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Tenggorokan kering, sariawan.